Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya percaya semua yang terjadi itu semua seizin Tuhan, ya. Ini tema saya adalah mujizat masih terjadi. Ya, pertanyaan yang umum sering dilontarkan oleh biasanya kita yang mengalami sakit penyakit adalah apakah mujizat masih terjadi atau apakah mujizat masih ada? Dan apakah Yesus masih melakukan mujizatnya? Atau adakah Yesus peduli pada saya dan penyakit yang saya alami? Nah, berita baiknya sore hari ini, Yesus adalah pembuat mujizat. Dia adalah spesialis pembuat mujizat, atau kita mengenalnya sebagai miracle man. Di dalam Matius 9 ayat 35, ya dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ingat ya, ada 3 yang Yesus lakukan. Pertama mengajar, kedua memberitakan Injil, yang ketiga adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kenapa harus dilenyapkan? Karena penyakit dan kelemahan itu bukan bagian dari rencana Tuhan, ya, bukan pekerjaan Tuhan atau asalnya bukan daripada Tuhan, ya. Matius 4 ayat 23 diteguhkan lagi, dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi 3 hal yang Yesus lakukan, ia mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 ya, ini meneguhkan ya bukti bahwa mujizat masih terjadi sampai dengan hari ini. Artinya ketika hari ini Yesus sudah tidak berjalan di atas muka bumi secara physically ya, seperti 2000 tahun yang lalu, tetapi ini masih terjadi, mujizat masih terjadi. Nah, buktinya itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, di sini dikatakan barang siapa percaya kepadaku, tidak dikatakan bahwa sesungguhnya jika pendeta, jika penginjil, jika pengajar, rasul ataupun nabi ya percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tetapi di sini hanya dikatakan barang siapa percaya kepadaku. Artinya ini berlaku kepada setiap kita, berlaku kepada setiap anak-anak Tuhan, berlaku kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. 3 hal tadi ya, memberitakan Injil, mengajar, dan yang ketiga adalah melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Ya, nah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan dikatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan, itu bisa kita lakukan kalau kita kuncinya percaya kepada Tuhan. Ya, di sini bicara tentang kuasa dan otoritas yang Tuhan Yesus berikan ketika dia mati di kayu salib. Dia berkata sudah genap, maka otoritas dan kuasa itu diberikan kepada setiap kita yang percaya, yaitu bahwa di dalam kita ada kuasa, ya, kita sudah ditebus, dan di dalam perkataan kita, di dalam setiap tindakan kita, Tuhan menyertai dengan kuasa dan otoritas. Nah, dilanjutkan, sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, di sini ada kepastian, ada jaminan, ya. Di sini dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Ini adalah jaminan kepastian, ya, guarantee, personal guarantee dari Tuhan Yesus sendiri. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Yohanes 14 ini dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya.
Jadi ini adalah personal guarantee yang Tuhan Yesus berikan, ya kan? Saat ini bicara tentang present, ya, bicara tentang masa kini, ya. Jika kamu meminta, bahkan pada waktu Bapak Ibu meminta kesembuhan, ya, di dalam nama Yesus, maka itu akan terjadi atas Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Bapak Ibu telah diberikan kuasa dan otoritas, ya. Bapak Ibu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan di muka bumi. Dan jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Dia akan melakukannya, ya. Jadi ini adalah bukti bahwa mujizat masih terjadi ya sampai hari ini. Nah, mengapa kita perlu mujizat? Nah, dikatakan karena ini sudah di luar kemampuan kita sebagai manusia. Mujizat kesembuhan adalah intervensi mutlak Tuhan bagi setiap kita yang alami sakit penyakit. Kita butuh mujizat kesembuhan dari Tuhan sebagai solusi dan percepatan pemulihan dari Tuhan. Di mana Tuhan menyembuhkan dengan sempurna 100%, tanpa efek samping dan tanpa pamrih. Artinya gratis atau free, ya. Nah, ini dengan cepat aja beda berkat dengan mujizat. Dalam kondisi normal, Anda tidak membutuhkan mujizat, namun berkat kesehatan. Tetapi dalam kondisi khusus, mujizat adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dengan mempercayai mujizat itu nyata berarti membuka diri, memberi Tuhan jalan, melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kita. Dan mujizat menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui logika dan kemampuan manusia. Jadi mujizat adalah bentuk intervensi Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada 3 kondisi di mana mujizat terjadi, syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, ya, kondisi pertama adalah adanya kebutuhan. Kondisi khusus, kebutuhan khusus akan kesembuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada iman percaya, ya, di mana Anda memiliki iman dan kepercayaan pada Tuhan dan kuasanya yang tidak terbatas. Jadi yang pertama adalah ada kondisi, ya, di mana butuh kesembuhan. Dan yang kedua ada iman percaya. Dan yang ketiga adalah melibatkan pribadi Yesus, di mana kehadiran Yesus yang diundang oleh saudara masing-masing, Yesus sebagai Tuhan, sebagai pembuat mujizat, tabib yang agung, penyembuh yang ajaib. Ketika ada pribadi Yesus yang diikutsertakan di dalam pergumulan Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi adalah mujizat, ya. Nah, apakah Bapak Ibu kandidat menerima mujizat? Ada kebutuhan, ya. Ada iman percaya, ada melibatkan kehadiran Yesus. Selamat. Anda berhak dapat mujizat. Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, Yesus menunggu kedatangan kita semua. Matius 11 ayat 28-30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua untuk berdoa. Bagi Bapak Ibu yang sakit saat ini, taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari saya undang semua pelayan untuk mengarahkan telapak tangan kita ke layar monitor kita masing-masing, dan kita berdoa bersama-sama dengan penuh iman percaya. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, taruh tangan di bagian yang sakit dan percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus hadir di sebelah Bapak Ibu sekalian, memeluk Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan Yesus sedang berperkara sore hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh, kami usir dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit jantung, semua sakit penyakit stroke, semua sakit penyakit mah, semua sakit penyakit ginjal, semua sakit penyakit kanker, di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus.
kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan kesembuhan terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh oleh kuasa Tuhan. Mengalir kesembuhan dari ujung kepala hingga ujung jari kaki. Mengalir roh kesembuhan, kuasa kesembuhan. Mengalir oleh bilur-bilur Yesus dan oleh firman Tuhan. Engkau telah disembuhkan, engkau telah dipulihkan, dan engkau telah dibebaskan dari semua sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa mujizat adalah bagian kami. Kami akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan perkara yang lebih besar lagi daripada apa yang pernah engkau lakukan. Kami percaya Tuhan kepada engkau. Dan kami percaya firman-Mu juga yang menguatkan kami dan menyembuhkan kami. Diutusnya firman-Mu dan disembuhkannya kami. Kami terima dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh. Ku percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh.